strategi dalam tindakan. Baik, selanjutnya pada slide ini dijelaskan mengenai karakteristik manajemen strategi yang terdiri dari 4 kategori strategi menurut Rahmat tahun 2014. Yang pertama ada strategi integrasi, yaitu strategi yang mengontrol distributor, pemasok, dan pesaing. Strategi ini mencakup integrasi vertikal ke hulu maupun ke hilir. Artinya perusahaan memiliki kendali yang lebih besar terhadap seluruh rantai bisnisnya. Dengan mengendalikan pemasok atau distributor, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk, serta mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi intensif. Strategi intensif meliputi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk untuk meningkatkan posisi kompetitif. Maksudnya dari strategi ini adalah perusahaan berupaya mengembangkan bisnis yang sudah ada, misalnya dengan meningkatkan promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan, memperluas wilayah pemasaran, atau menciptakan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yang ketiga diversifikasi, yaitu masuk ke pasar baru atau produk baru. Strategi ini terdiri dari diversifikasi terkait dan tidak terkait. Artinya perusahaan mencoba memperluas usahanya ke bidang atau produk lain untuk meningkatkan peluang keuntungan. Selain itu, diversifikasi juga dapat membantu perusahaan mengurangi resiko apabila bisnis utamanya mengalami penurunan. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi defensif, yaitu strategi defensif yang meliputi penciutan, divestasi, dan likuidasi untuk merespon penurunan penjualan dan keuntungan. Maksudnya strategi ini yaitu digunakan ketika perusahaan menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan. Perusahaan melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengurangi kerugian dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Selanjutnya, slide ini menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan strategi dalam organisasi yang terdiri dari corporate level, fungsional level, dan operational level. Yang pertama ada corporate level, yaitu tingkatan strategi tertinggi dalam organisasi. Pada tingkat ini, keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Mereka menentukan visi, misi, tujuan perusahaan, alokasi sumber daya, serta arah pengembangan bisnis perusahaan di masa depan. Yang kedua ada functional level, yaitu strategi yang dijalankan oleh masing-masing departemen. Keputusan pada tingkat ini dibuat oleh bagian pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, maupun produksi. Tujuannya adalah mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif. Yang terakhir ada operational level, yaitu strategi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. Pada tingkat ini, manajer operasional bertanggung jawab memastikan proses kerja berjalan dengan baik, mulai dari pengawasan kualitas, pengaturan tim kerja, hingga pelaksanaan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi intensif, di mana upaya intensif untuk meningkatkan daya saing perusahaan melalui produk yang sudah ada. Yang pertama ada namanya penetrasi pasar atau market penetration. Jadi di mana pangsa pasar produk yang sudah ada di pasar yang sama tanpa produk baru. Contohnya adalah McDonald. Terus yang kedua ada pengembangan pasar atau market development. Jadi untuk mempromosikan produk atau jasa yang sudah ada ke wilayah geografis baru atau segmen baru. Contohnya ada Starbucks. Terus yang ketiga ada pengembangan produk atau produk development. Jadi memperbarui atau memodifikasi produk yang ada untuk meningkatkan penjualan dan nilai pelanggan. Contohnya adalah perusahaan Apple ya. Terus sekarang saya akan menjelaskan tentang penetrasi pasar atau market penetration. Dari taktik umumnya sudah ditetapkan bahwa adanya harga rendah untuk volume lebih besar. Terus yang kedua adanya promosi dan kampanye pemasaran agresif. Terus memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kualitas produk layanan, ekspansif geografis, dan selalu memunculkan inovasi dari fitur produk-produk yang baru serta programnya loyalitas. Dari studi kasus yang sudah ada tadi yang saya sebutkan, saya mengambil studi kasus yaitu McDonald. Kenapa McDonald? Karena dari sisi harga rendah dia mempunyai value atau dolar untuk menu menjangkau semua segmen masyarakat. Terus dari promosi digital juga bisa melalui TV, media sosial, kampanye khusus untuk menarik pelanggan baru. Terus
Untuk inovasi menu juga burger musiman dengan rasa khas yang menghadirkan alasan beli ulang. Jadi di slide ketujuh ini kita akan membahas pengembangan pasar atau market development. Nah, market development ini bertujuan untuk menyebarluaskan produk yang sudah ada ke tempat yang belum tersedia. Yang pasti tujuan utamanya yaitu untuk menambah volume konsumen, kemudian yaitu memperluas jangkauan suatu produknya. Nah, kapan sih produk ini akan efektif? Jadi, produk ini akan efektif jika suatu permintaan pasaran mulai menurun. Jadi, saat menurun, kita kembali mempromosikan ulang, mengingat ke customer bahwa kita punya produk ini, dan memperkenalkan ulang kepada customer yang belum mengetahuinya. Kemudian, saat permintaannya tinggi. Jadi, pas demand-nya lagi tinggi, kita tuh pasti akan memproduksi suatu barangnya tuh lebih banyak. Nah, maka itu adalah suatu peluang yang efektif untuk kita meningkatkan strategi ini. Nah, keunggulan bersaing ini kita harus memastikan kepada customer bahwa suatu produk kita itu lebih unggul dari yang lain. Misalkan di dalam teknologinya, atau kalau di F&B di rasa, di kualitas, dan lainnya. Nah, kemudian ada penyesuaian pasar baru atau kesesuaian produknya. Jadi kita kan membuat suatu barang nggak semerta-merta asal buat gitu. Pasti kita buat itu harus melihat sekeliling kita, mereka itu butuh apa. Jadi kita harus menyesuaikan pasar yang ada. Jadi semakin kita menyesuaikan apa yang mereka butuhkan, pasti mereka akan kembali pada kita gitu. Nah, kemudian ada kapasitas finansial. Jadi kita membuat market development itu juga harus membutuhkan kapasitas finansial. Jadi semakin disiapkan, semakin matang, maka persebarannya akan semakin bagus. Kemudian ada contohnya seperti Starbucks. Dia itu di berbagai negara sudah ada dan salah satu minuman hits di Indonesia. Nah, jadi karena dia udah banyak ya di berbagai negara, nah dia tuh akan menyesuaikan lidah lokalnya. Jadi nggak semerta-merta kita ambil dari luar negeri, kita masukkan dalam negara, lalu kita tidak diadaptasi citra rasanya, mungkin tuh akan mundur gitu. Nah, salah satunya itu menentukan lidah lokalnya. Jadi semakin rasanya mirip lidah lokal, maka dia bakal semakin laku gitu kan. Nah, kemudian juga dia ada non kopinya. Jadi teman-teman jangan khawatir jika tidak suka kopi, karena dia akan menyediakan tehnya dan berbagai varian rasanya. Habis kalian bisa cek juga di menunya atau langsung datang ke store-nya. Nah, di sini juga ada pasar pagi. Jadi teman-teman mungkin banyak melihat di store-store yang di dalam mall atau di luarnya, pasti banyak orang juga kan pada nongkrong. Nah, itu pagi-pagi juga mereka sudah menyediakan sarapan ya. Jadi ada menu khusus sarapan ya. Jadi kalau misalnya kalian belum nyobain, kalian kan bisa untuk penasaran. Jadi kalian datang pagi-pagi. Nah, itu jadi salah satu strategi marketing mereka. Nah, di sini juga ada citra rasa musiman, contohnya yaitu pumpkin spice latte yang menjadi daya tarik customer. Jadi lumayan banyak yang membeli itu karena mungkin rasanya unik dan enak. Kemudian kita juga harus menjalin kemitraan demi kelangsungan jangka panjang suatu perusahaan yang kita jalin. Nah, kemudian pada slide 8 kita akan membahas product development. Nah, pengembangan produk ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik customer terhadap barang yang kita produksi dengan cara memodifikasi atau memperbaiki barang yang sudah ada. Nah, Nah, 4 panduan produk ini, yang pertama yaitu memahami pelanggan atau pemahaman pada pelanggan. Nah, kita dengar keluh kesahnya, kita dengar apa yang mereka mau, lalu kita perbaiki produk kita. Ini salah satu contoh untuk memahami pelanggan atau pemahaman pelanggan. Kemudian ada analisis pesaing. Kita harus memahami produk kita dulu, baru kita analisis produk pesaing. Apa yang kurang di mereka, kita perbaiki di produk kita, dan apa yang kurang di produk mereka, kita perbaiki di produk kita. Kemudian jangan lupa kita juga harus menganalisis tren yang ada, karena dengan itu produk kita akan terus dapat berkembang dan dapat terus dipakai oleh masyarakat, karena produk kita itu mengikuti zaman yang ada. Kemudian kita tuh harus bikin inovasi fitur tambahan. Tujuannya yaitu agar tidak
ketinggalan zaman dan harus update, karena setiap tahunnya, setiap harinya, setiap minggunya tuh dunia terus berkembang. Jadi mau nggak mau kita harus membuat produk yang lebih unggul dari yang lain agar produk kita tuh terus laku di pasaran. Dan harus ada kinerja yang baik dan desain atau fiturnya yang bagus gitu. Nah, ini salah satu yang penting, yaitu kita harus R&D matang-matang, karena jika R&D-nya setengah doang dan dilolosin itu sangat fatal. Karena R&D yang matang, jadi kita tahu nih kekurangan produk kita apa, kelemahannya apa, jadi kita sudah mengantisipasi hal-hal yang itu. Jadi sebelum down atau dan lain-lain, kita tuh udah tahu cara mengenanganinya, karena sudah ada mitigasi tambahan, terus ada tim karyawannya, juga ada tim jadwal dan sumber dayanya. Nah, contoh produknya di sini ada Apple atau iPhone. Ini salah satu produk yang selalu booming saat mengeluarkan produk baru. Nah, kenapa selalu booming? Karena setiap pengeluarannya atau setiap produk baru yang dikeluarkan, dia tuh ada fitur tambahannya, fitur-fitur yang berbeda dari handphone sebelumnya atau laptop atau Apple Watch-nya. Kemudian ada perbedaan di kameranya, kayak fitur-fitur dalam kameranya, terus kemudian desain dan lain-lain. Kemudian ada iPad, yaitu pemandu smartphone atau laptop, kini dengan stylist yang modern dan produktivitasnya yang oke banget gitu. Kemudian ada MacBook, yaitu pembaruan desain, kemudian ada spesifikasi dan fitur setiap generasinya. Kemudian ada Apple Watch, ini salah satu hal yang booming juga di dunia olahraga, karena Apple Watch ini tuh buat kebugaran juga sangat oke, karena bisa nge-track apa yang kita lakukan hari ini gitu. Jadi cukup ringkas di bawahnya, dia bisa telepon juga dan bagus, dan dia ini salah satu produk yang best seller juga. Kemudian ada AirPods, yaitu konektivitas nirkabel inovatif dan juga produk baru di dalam Apple. Setelah kita bahas satu persatu, sekarang kita rangkum dan bandingkan ketiga strategi intensif ini secara sekaligus agar lebih mudah dipahami perbedaannya. Yang pertama ada pasar. Penetrasi pasar tetap bermain di pasar yang sama. Pengembangan pasar justru masuk ke pasar baru, sementara pengembangan produk kembali ke pasar yang sama, tapi dengan produk yang telah diperbarui. Yang kedua, produk. Penetrasi dan pengembangan pasar menggunakan produk yang sama. Tidak ada yang berubah dari sisi produk, hanya pengembangan produk yang benar-benar menghadirkan produk baru atau yang telah dimodifikasi. Yang ketiga, fokus. Penetrasi pasar fokus merebut pangsa pasar lebih besar. Pengembangan pasar fokus menjangkau wilayah atau segmen baru, dan pengembangan produk fokus pada inovasi untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Contoh nyatanya, McDonald's mewakili penetrasi pasar. Mereka agresif di pasar yang sudah ada. Kedua, Starbucks. Starbucks mewakili pengembangan pasar. Mereka ekspansi global ke berbagai negara. Dan Apple mewakili pengembangan produk. Apple terus berinovasi dengan iPhone, iPad, AirPods, dan lainnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke resiko. Penetrasi pasar punya resiko paling rendah karena perusahaan sudah kenal pasarnya. Sedangkan pengembangan pasar dan pengembangan produk risikonya lebih tinggi karena ketidakpastiannya, baik di pasar baru maupun produk yang belum tentu diterima. Lalu kesimpulan dari materi pada slide 9 ini, intinya adalah pemilihan strategi tergantung pada kondisi perusahaan. Apakah ingin aman dengan pasar yang sudah ada atau berani ekspansi ke wilayah dan produk baru. Di slide terakhir ini kita tarik benang merah dari seluruh materi bab 10. Poin pertama ada kategori strategi. Ada 4 kategori besar strategi. Yang pertama integrasi, yang kedua intensif, yang ketiga diversifikasi, dan yang keempat adalah defensif. Masing-masing punya tujuan dan kondisi penerapan yang berbeda-beda. Lalu ada poin yang kedua, yaitu tingkatan strategi.
strategi. Strategi dijalankan di 3 tingkatan, yaitu corporate, kedua fungsional, dan ketiga operasional. Ketiganya harus berkoordinasi agar visi perusahaan bisa terlaksana secara konsisten dari atas hingga bawah. Lalu pada poin ketiga ini ada strategi intensif. Inti dari bab ini adalah strategi intensif, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan produk yang sudah ada. Lalu lanjut ke poin keempat, ada studi kasus. Kita sudah buktikan lewat 3 perusahaan besar seperti McDonald's, Starbucks, dan Apple. Ketiganya membuktikan bahwa strategi intensif yang diterapkan dengan tepat bisa menghasilkan pertumbuhan yang nyata dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada satu strategi yang paling benar. Yang penting adalah perusahaan memahami kondisi pasar, produk, dan sumber dayanya, lalu memilih strategi yang paling sesuai. Demikian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.